video kali ini kita lanjut lagi bahasanya mengenai konveksi alami atau free atau natural convection. Nah, pembahasan di konveksi bebas atau konveksi alami kali ini kita akan lihat kasus ya. Jadi kasusnya seperti apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Saya akan coba jelaskan ya di tutorial kali ini. Nah, di sini kita punya plat vertikal ya, plat tipis dan posisi platnya itu vertikal dengan panjangnya 0,6 meter. Ya, panjangnya 0,6 meter. Nah, ini analisisnya kita satu dimensi berarti. 0,6 meter. Lebarnya kita nggak tahu berapa. Di sini kita dapat suhunya 90 derajat Celcius. Jadi ada plat panas ya, panjangnya 60 cm. Temperaturnya 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius itu dibiarkan di ruangan terbuka dengan dijaga tidak ada aliran udara di sisi plat yang panas itu. Nah, jadi di sini kita akan menghitung berapa laju panas atau energi kalor yang dilepaskan oleh plat ini. Berarti kalau kita bicara laju perpindahan kalor, bahkan laju energi yang keluar kan artinya joule per second. Joule per second atau kilojoule per second itu dengan kata lain adalah daya atau satuannya watt gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai analisisnya dengan mendefinisikan bilangan Rayleigh untuk kasus seperti ini. Jadi bilangan Rayleigh untuk kasus plat dan posisi vertikal itu sedemikian rupa. Rayleigh sama dengan G dikali koefisien Moivlida ya, beta, kemudian dikali selisih temperatur ruangan dengan temperatur platnya, dikalikan panjang plat pangkat 3 dibagi viskositas kinematis dikalikan dengan bilangan Prandtl. Nah, kita udah tahu untuk kasus seperti ini Rayleigh-nya adalah ini. Dari mana? Kalau Anda buka lagi ya di video sebelumnya, yaitu di slide konveksi bebas pertama, itu kita punya data ini. Ya, jadi perpindahan kalor ya, konveksi itu case-nya itu berbeda-beda rumusnya. Dia rumus yang kita pakai itu beda-beda dari satu kasus ke kasus yang lain. Nah, dari mana rumusnya bisa beda ya? Dari pengamatan ya. Jadi kalau kasusnya plat miring atau plat posisinya vertikal, ya Anda gunakan rumus untuk plat vertikal. Nah, rumus untuk plat vertikal itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya rumusnya. Jadi R kali A ya, sama dengan G beta delta T L pangkat 3 per V kuadrat kali Prandtl. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Rayleigh sama dengan ini G 9,81 meter per sekund kuadrat, ini gravitasi ya, percepatan gravitasi. Kemudian beta ini koefisien Moivlida. Kita punya delta T. Kemudian kita punya 0,6 meter. Ini panjangnya. Kemudian dibagi dengan viskositas kinematis. Ya, ini data ya, data viskositas kinematis seperti ini. Nah, kemudian setelah kita hitung dengan Prandtl-nya sedemikian rupa, kita peroleh, ternyata jenis alirannya turbulen. Jadi konveksi alami atau natural convection. Kemudian jenis alirannya di sana ya. Aliran yang di sana itu turbulen. Dari mana aliran turbulen ini muncul gitu ya. Jadi kita tahu bahwasanya konveksi yang terpicu karena faktor alami itu muncul akibat adanya buoyancy ya, atau perbedaan massa jenis. Jadi fluida kalau dipanaskan itu kan bagian yang lebih panas itu akan bergerak ke atas karena massa jenisnya atau rho-nya dia lebih rendah. Kemudian fluida yang ada di
layer yang atasnya itu akan bergerak ke bawah gitu. Nah, dia apa ya namanya, perbedaan massa jenis ini itu memicu suatu buoyancy force itu. Maka akan terjadilah aliran. Nah, aliran tersebut kita karakterisasi dengan menggunakan angka Rayleigh yang rumusnya seperti itu yang kita bahas tadi. Nah, kemudian kita dapat nilai 1,003 kali 10 pangkat 9 itu adalah turbulen. Nah, kemudian aliran turbulen itu dia punya bilangan Nusselt. Nah, jadi bilangan Nusselt untuk aliran turbulen itu bisa kita hitung. Nah, bilangan Nusselt-nya untuk kasus ini itu adalah 123 yang bisa Anda lihat cara menghitungnya dari ini, dari data yang sudah kita peroleh. Jadi dengan mengetahui bilangan Rayleigh terlebih dahulu, kemudian kita bisa menghitung bilangan Nusselt. Ya. Nah, ini rumusnya sudah ada, Anda tinggal masukkan, melakukan perhitungan matematis, kemudian Anda peroleh bilangan Nusselt-nya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah Anda supaya bisa menghitung laju perpindahan kalor, Anda harus mengetahui koefisien konveksinya. Nah, di sini kita sebut sebagai koefisien konveksi rata-rata gitu. Yang kita definisikan sebagai bilangan Nusselt dikalikan K dibagi dengan L. Ya. Oke ya, jadi kita di sini punya nilai K-nya 28 kali 10 pangkat min 3. Kemudian panjang dari platnya itu 0,6. Jadi kita peroleh koefisien konveksi rata-ratanya 5,74 watt per meter persegi Kelvin. Nah, kemudian setelah kita tahu nilai H-nya, baru kita hitung laju perpindahan panasnya. Laju perpindahan panasnya adalah HA delta T, ya. Rumus standar untuk menghitung laju perpindahan panas konveksi. HA delta T. Oke. Nah, kita peroleh 157 watt. Jadi ini analisisnya satu dimensi, jadi kita menghitung panjang dari plat, ya. Kita tahu data panjang plat, kemudian perbedaan temperatur antara plat dan lingkungan. Kemudian kita tahu data beta, ya, atau ocean muai atau fluida. Kemudian kita tahu viskositas kinematis, ya. Maka kita bisa menghitung laju perpindahan panas. Kemudian ini adalah kasus untuk posisi horizontal dengan sisi 90 derajat menghadap ke atas, ya. Jadi tegak lurus terhadap bagian tebalnya itu tegak lurus terhadap bidang datar, ya. Posisi horizontal. Nah, di sini Anda perhatikan kita punya bilangan Rayleigh, ya. Bilangan Rayleigh rumusnya mesti sama dan sebelumnya. Kemudian kita punya di sini ada karakteristik panjang untuk plat horizontal, ya. Kalau Anda lihat lagi di slide atau di video sebelumnya, ini Nusselt dan Rayleigh ditentukan dengan panjang karakteristik. Nah, gitu. Jadi luas dibagi dengan panjangnya. Jadi Nusselt dan Rayleigh, ini Rayleigh, ini ditentukan oleh karakteristik panjang. Nah, sehingga ini, ya, karakteristik panjangnya kita punya 0,15 ini. Ya. Kita pakai angka ini 0,15. Misalkan tadi, ya, plat yang sama yang tadi kita buat dia menjadi posisinya kita ubah ke horizontal. Itu pengerjaannya kan seperti ini. Nah, ini bilangan Rayleigh-nya. Kita sudah peroleh bilangan Rayleigh 1,57 kali 10 pangkat 7. Nah, ingat, ya, bilangan Rayleigh adalah bilangan yang tidak berdimensi. Maka tidak punya satuan. Nah, karena
bilangan relehnya 1,57 kali 10 pangkat 7 itu lebih dari 10 pangkat 7, ya, bilangan relehnya, maka bilangan Nusseltnya adalah ini. Ya, untuk menghitung bilangan Nusseltnya kita pakai rumus 0,15 releh pangkat sepertiga. Ya, nih, ya, 0,15 releh pangkat sepertiga ya. Ini di video sebelumnya atau di slide sebelumnya kalau Anda ini sudah download, maka kita telah menentukan panjang karakteristik, kita bisa menghitung bilangan Nusseltnya. Oke, jadi dari panjang karakteristik kita bisa menghitung bilangan relehnya. Kemudian kita dengan menggunakan bilangan releh kita bisa menghitung bilangan Nusseltnya. Ini. Oke, bilangan Nusseltnya kita peroleh, kemudian kita mencari koefisien konveksi rata-rata. Ya, Nusselt dikalikan dengan K dibagi dengan L. L-nya tadi adalah ini, karakteristik panjang atau panjang karakteristik. Sehingga ketika H-nya sudah kita ketahui, kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya. Jadi HA delta T. Ya, rumusnya sederhana ya. Jadi tinggal Anda sesuaikan kasus per kasusnya. Nah, kemudian ini kalau posisi horizontal, tapi bagian yang panasnya itu menghadap ke bawah. Itu cara menghitungnya seperti apa? Kalau tadi kan bagian panasnya menghadap ke atas, sekarang sisi yang panas itu menghadap ke bawah. Nah, di sini kita punya persamaan ya untuk bilangan Nusselt, untuk menghitung bilangan Nusselt, plat bawahnya yang panas dengan relehnya lebih dari 10 pangkat 7, maka ini rumusnya 0,27 releh pangkat seperempat. Kita lihat ini bentuk yang ini plat bawah yang panas ini seperti ini. Oke. Nah, jadi alurnya masih sama, kita menghitung karena relnya udah ketahuan ya, kita udah tahu nilai relnya. Jadi langsung kita hitung bilangan Nusseltnya, kita peroleh, kemudian kita mencari koefisien konveksi rata-rata, lalu terakhir kita bisa menghitung laju perpindahan panas. Jadi Anda perhatikan temperaturnya sama 90 derajat, yang satu menghadap ke atas, kita peroleh laju perpindahan panasnya 191,83 watt, yang satu kasusnya kita hadapkan ke bawah, ya. Kita menghadapkan ke bawah, nah kita peroleh perpindahan panasnya 86,80 watt. Itu. Jadi kalau Anda perhatikan plat yang menghadap ke atas, dia laju perpindahan panasnya, ya sisi panasnya yang menghadap ke atas, itu laju perpindahan panasnya lebih besar dibanding plat yang menghadap ke bawah. Artinya apa? Plat yang menghadap ke atas ya itu lebih cepat dingin ya, lebih cepat mengalami pendinginan dibanding plat yang sisi panasnya menghadap ke bawah. Itu tadi untuk yang jenis plat datar ya, untuk arah vertikal dan horizontal. Kemudian selanjutnya adalah natural convection atau konveksi alami pada pipa dan bola. Nah, untuk pipa horizontal dengan temperatur permukaan yang konstan, itu kita punya formula atau punya persamaan ya, seperti ini. Ini ditemukan oleh Churchill. Nah, Nusselt sama dengan 0,6 plus sekian-sekian ini. Nah, ini memiliki syarat untuk bilangan relehnya kurang dari 10 pangkat 12. Kalau bilangan relehnya kurang dari 10 pangkat 12, kita pakai formula ini untuk pipa horizontal. Dengan kasus temperatur permukaannya konstan. Nah, untuk bola, bilangan Nusseltnya sedemikian rupa. Ini punya syarat ya. Bilangan Prandtl-nya harus lebih besar atau sama dengan dari 0,7 dan bilangan relehnya kurang atau sama dengan 10 pangkat 11. Nah, ini kasusnya. Jadi ada air panas mengalir dalam pipa sehingga permukaan pipa bertemperatur 70 derajat. Nih. Kemudian temperatur lingkungannya 20 derajat Celcius, diameter pipanya 8 cm,
kemudian panjang pipanya 6 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan laju perpindahan panas konveksi alami yang terjadi dari pipa ke udara, Nah, sedangkan kita tahu properti fluida pada film temperatur, ya, itu adalah ini, K 0,02699, kemudian viskositas kinematisnya 1,79 kali 10 pangkat min 5, dan nilai Prandtl-nya 0,7241 dan beta 0,0031. Ya, beta itu koefisien muai fluida ya. Oke, kita bisa hitung. Bilangan Rayleigh-nya. Ya, kita bisa hitung bilangan Rayleigh-nya ini. Kita peroleh 1,8 kali 10 pangkat 6. Kemudian 1,8 kali 10 pangkat 6, kita punya bilangan Nusselt. Ini ya. Temperatur permukaan konstan ya, karena Rayleigh-nya kurang dari 10 pangkat 12 tadi. Kita pakai rumus ini. Oke, kita masukkan angka-angka yang kita peroleh untuk Rayleigh-nya, Prandtl-nya tadi ke rumus tersebut. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke perhitungan seperti ini, yang diperlukan adalah kemampuan Anda dalam menghitung ya. Jadi kemampuan Anda dalam melakukan operasi hitungan matematika. Jadi kalau di dalam kurung itu ya dikerjakan terlebih dahulu, baru dipangkatkan, seperti itu. Kemudian ya perhitungan biasalah, keahlian matematik biasa. Jadi kejelian yang berperan di sini kalau sudah masuk ke hal teknis. Nah, yang penting di awal itu adalah Anda mengidentifikasi dulu ini kasusnya apa. Apakah dia di plat datar atau plat pipa atau di bola, plat datar atau plat vertikal, atau di pipa atau di bola. Kemudian Anda menghitung bilangan Rayleigh-nya. Kemudian setelah bilangan Rayleigh diketahui, Anda bisa menghitung Nusselt. Ya, menghitung Nusselt. Setelah itu bisa menghitung koefisien konveksi rata-rata. Baru setelah koefisien konveksi rata-rata diketahui, Anda bisa menghitung laju perpindahan panas konveksi alami. Jadi seperti itu alurnya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi silahkan Anda pertajam lagi pengalaman Anda dalam menghitung dengan mengerjakan soal-soal yang ada di e-book ya, yang ada di LMS. Silahkan dimanfaatkan. Dan selamat menikmati proses pembelajarannya ya. Jadi perpindahan kalor ini anggap saja sebagai tantangan ya. Jadi Anda tidak perlu takut karena semua data rumus itu sudah ditemukan oleh saintis sebelumnya. Jadi kita hanya mengidentifikasi kasusnya seperti apa, kemudian data apa yang paling sesuai atau formula apa yang paling sesuai dengan kasus tersebut. Jadi yang Anda perlukan adalah memahami konteks dari permasalahan. Kalau dia misalkan yang terjadi adalah proses heating ya, proses pemanasan di konveksi bebas sehingga menimbulkan konveksi bebas pada plat dan posisi horizontal. Nah, posisi horizontalnya itu menghadap kemana? Ke atas apa ke bawah sisi yang panas? Nah, kalau sisi yang panas menghadap ke atas, ya Anda gunakan rumus yang sesuai untuk bilangan Rayleigh, dan Anda memerlukan karakteristik panjang karakteristik untuk plat horizontalnya. Kalau yang plat vertikal kan Anda tidak perlu menghitung panjang karakteristik. Tuh. Jadi seperti itu. Kalau yang plat horizontal yang menghadap ke bawah, ya, Anda perhatikan di sini. Kita langsung bisa pakai ya, jadi nggak perlu menghitung panjang karakteristik. Jadi seperti itu. Kalau yang plat vertikal cenderung lebih mudah dibanding yang plat horizontal, yang posisinya horizontal. Oke. Nah, jadi demikian penjelasan dari case by case perpindahan panas konveksi alami pada pipa
kemudian pada plat vertikal dan pada plat horizontal. Dan di video kali ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan membantu proses belajar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.